Aman ya? Aman ya? Lain dulu ke monitor sebelah. Supaya saya bisa lihat. Oke. Supaya kalau bisa kelihatan. Saya ikut ini lagi. Baik, ini. Sorry ya, jadi telat berapa tuh. Ya, sudah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang relasi recurrence linear non-homogen. Sebelum ke sini, kalian ingat-ingat lagi pekan lalu materinya adalah menyelesaikan relasi recurrence linear yang homogen, di mana karakteristik dari relasi recurrence homogen itu adalah ruas kanannya sama dengan 0. Dengan terlebih dahulu kalian pindahkan semua suku yang mengandung TN di ruas kiri. Ini langsung aja ya, tiba-tiba langsung ngomongin rumus kayak gini. Nah, untuk menyelesaikan relasi recurrence ini, kalian mengubah dulu bentuk relasi recurrence-nya ke dalam persamaan karakteristik yang minggu lalu sudah belajar ya. Ini saya review lagi supaya ingat, karena kita akan pakai lagi nih. Jika ada persamaan atau relasi recurrence seperti ini, Tn minus n-1 minus Tn-2, maka kalian akan dapatkan persamaan karakteristik R kuadrat, duanya dari mana Bu? Dari sini, kuadratnya ini ya. Kemudian minus R, nah itu minusnya dari sini. Minus 1, nah dari sini. Jadi kayak dibalik ya. R kuadrat yang tadinya 2 di sini jadi pindah ke depan. Ini 1 jadi pindah ke sini. Ini kan sebenarnya R pangkat 0 ya. R pangkat 0. Tapi perhatikan konstantanya tetap, ini kan 1. Ini ya tetap ya. 1 di sini minus 1, ini minus 1 tetap. Gitu. Itu yang kan lalu. Ini ada satu contoh lagi supaya ingat lagi, karena saya tahu kalian kuliahnya banyak banget dalam 1 minggu. Bisa jadi ini tuh udah ada di tumpukan paling bawah ya. Saya ingetin lagi. Tn minus 3n minus 1 minus 4tn minus 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan homogen. Maka kalian ubah ke dalam bentuk R kuadrat minus 3. Lihat ada minus di sini. Minus 3R minus 4 minus 4. Tapi angka 2-nya pindah ke depan. Jadi penentu. Nah, dari persamaan karakteristik ini, kalian selesaikan, kalian dapat akar dari sini, terus kalian bisa susun TN, nah, atau kompleksitas suatu. Nah, yang harus tetap diingat-ingat supaya fokusnya nggak hilang adalah ketika mempelajari relasi recurrence ini, karena kalian akan berhubungan dengan banyak angka, terus jadi tersesat di dalamnya. Ingat-ingat bahwa relasi recurrence ini pada dasarnya dia merepresentasikan algoritma rekursif. Lebih spesifik lagi, dia merepresentasikan jumlah operasi dasar yang dieksekusi dalam algoritma rekursif. Nah, kalau kita pengen tahu kompleksitas dari algoritma rekursif, ya syaratnya kita selesaikan relasi rekurensnya. Nanti akan dapat TN tuh, gitu kan ya. Saya ingat lagi ya, nah sekarang saya ke non-homogen. Sengaja nggak pakai slide, karena banyak hitung-hitung, jadi pertama pakai slide ya. Perhatikan di sini, saya agak ke atas supaya banyak tempat. Kalau kertas saya offset, bilang ya, nggak masuk dalam cakupan kamera. Perbedaan antara homogen dan homogen hanya terletak pada ruas kanan. Kalau pada homogen sama dengan 0, maka pada non-homogen adalah suatu fungsi terhadap n. Fungsi apapun. Di sini disimbolkan dengan fn. Yang lainnya tetap sama nih. Sama ya. Di sini nih. Ini dan ini sama. Jadi pindahkan semua suku yang mengandung TN ke ruas kiri. Nah, sisakan yang nggak ada TN di sebelah kanan. Kalau homogen, dia pasti 0. Kalau dia nggak 0, berarti dia non-homogen. Nah, gitu aja. Penandanya cuma itu. Nah, karena lihat persamaannya ini kan mirip nih. Berarti nanti juga ada miripnya. Tapi ada tambahannya, karena di sini ada FN, gitu ya. Makanya saya tadi mereview yang homogen dulu. Nah, agak berbeda dengan yang homogen. Di non-homogen ini, kalian harus melakukan pengubahan Fn menjadi
B pangkat N kali PN. Ini harus nih, ini harus. Diubah dulu ke bentuk seperti ini. Yang lainnya tetap nih, bagian ini tetap nggak berubah ya. Biarkan saja apa adanya. Biarkan saja. Tapi yang Fn ini ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. B pangkat N ini adalah fungsi eksponensial, kalian sudah tahu ya, ini eksponensial. Sedangkan ini adalah fungsi polinomial. Pn adalah fungsi polinomial. Untuk apa sih eh, harus diubah seperti ini? Karena kita butuh nilai B dan nilai D. Jadi prinsip umum dari menyelesaikan relasi rekurens adalah ubah ke dalam persamaan karakteristik. Nah, kalau sebelumnya kalian tahu bahwa A0 R pangkat K, A1 R pangkat K min 1 dan seterusnya, ini adalah persamaan karakteristik untuk homogen. Yang sama dengan 0 tadi kan. Yang sama dengan 0 ini. Kayak gini kan. R kuadrat. Saya kasih lihat deh, biar lihat. Ikut offset ya. Wait. Lihat nih. Kan kalau kalian punya persamaan homogen, maka persamaan karakteristiknya seperti ini kan. Ini nih. R pangkat K, R pangkat K min 1, dan seterusnya. Ini adalah yang homogen. Mungkin berhenti sampai di situ. Tapi lihat, karena kita punya bagian non homogen dengan Fn yang saya ubah ke dalam, nanti kita akan semakin jelas. Kalau akomodasi bagian non homogen ini saya tambahkan satu akar lagi, R minus B pangkat D plus 1. B dari mana? Dari sini. D-nya dari mana? D adalah derajat dari polinomial. Gitu ya. Kita ke contoh. Oke, kita ke contoh. Nah, contohnya adalah ini. Contoh. Oke. Saya tutup dulu ya, pelan-pelan supaya kalian paham. Jadi, contoh 1. Tn minus 3. Wait, jangan ini dulu. Ini lengkap kayak gini caranya. Bentar ya, saya kehilangan. Ini dia. Contoh, misal saya punya relasi rekuren seperti berikut. Tn minus 3, Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat N, 8N plus 7. Misal ya. Relasi rekuren saya adalah seperti ini. Maka persamaan karakteristiknya adalah, kalian sudah tahu, untuk bagian yang homogen ini, kalian bisa bikin seperti ini, ya kan? 0 ini. Sementara untuk bagian yang homogen, kalian harus ubah dia ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. B pangkat N kali Pn. Ini gimana? Kita lihat, ini bentuknya udah sama nih. 4 pangkat N kan Pn. Kemudian fungsi polinomialnya Pn adalah 8N plus 7. Nah, ini. Nah, Pn-nya itu direpresentasikan dengan 4 pangkat N. Dan Pn yang direpresentasikan 8N plus 7. Maka, untuk bagian non-homogen ini kan tadi yang bagian homogen nih. Homogen. Non-homogennya adalah R minus B, ya. B-nya adalah 4, derajatnya adalah 1. 1 ditambah 1. D ditambah 1. Sama dengan 6. Kok D-nya 1 dari mana, Bu? Lihat, pangkatnya N berapa? Pangkat N paling besar di sini adalah 1, kan? Maka seperti ini. Sehingga persamaan
karakteristik. Nah, untuk ini adalah R minus 3, sama seperti ini. Ya. Dari sini kan cuma R minus 3. Kali R minus 4 kuadrat sama dengan 0. Ini baru persamaan karakteristik. Nah, yang membedakan dengan materi pekan lalu adalah komponen ini. Yang kalian dapat dari sini. Jadi, karena dia non homogen, maka ada satu tambahan akar dari bagian non homogen ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikutin nggak ya? Bisa ya? Bisa dong ya, bisa ya. Contoh satu lagi ya. Contoh misalnya ada di slide, saya sudah kasih di slide, sebenarnya kalau kalian ketinggalan misalnya nanti bisa dibaca lagi. Enggak deh, saya nggak kasih di slide. Contoh berikutnya. Coba untuk contoh ini, coba kalian ada yang tahu nggak? Kalian kerjain ya di Jamboard. Sebentar, saya siapin Jamboardnya dulu. Tentukan persamaan karakteristik. Ini masih ngomongin persamaan karakteristik ya. Whiteboard, start new board. Yang mana Jamboardnya saya? Oh, ini dia. Oke, Jamboard sudah siap. Videonya patah-patah. Oh gitu? Masih patah-patah nggak sekarang? Videonya. Kayak masih gitu. agak Bu. Ya, Bu, agak nge-lag gitu Bu. Kayak dari apa? Jaringannya mungkin Bu. Tulisannya tapi jelas nggak? Jelas Bu, cuma biasanya pas Ibu jelasin nanti ada delay beberapa detik gitu Bu. Oh, I see. Bentar ya. Sebentar ya. Oh, gitu ya. Sebentar ya. Video. Saya turunin deh ya. Resolusinya saya turunin biar agak kegedean. Supaya nggak nge-lag ke standar definition. Bukan contoh, kalian coba bang untuk relasi rekurens Tn minus 3 Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat N. Nah, persamaan karakteristiknya adalah, nah coba ya, persamaan karakteristiknya seperti apa? Semoga yang ini udah nggak delay ya gambarnya ya. Ada aja. Ya, sudah. Yuk kerjain di Jamboard. Sedikit ini. Saya pengen tahu kalian masih bingung atau enggak. Jamboardnya mana? Langsung persamaan karakteristiknya apa? Bukan TN ya, R-nya. R minus sekian kali R minus sekian, terus berarti nilai R-nya berapa gitu. Kalau tadi itu kan 4 pangkat N, 8N plus 7. Ada ya PN-nya ya. Nah, kalau sekarang gini doang. Nah, saya share yang Jamboard ya, supaya ada kenang-kenangan di rekamannya.
Yuk kerjakan, cari nilai B, cari nilai D. D adalah derajat dari fungsi polinomial. Adalah nol. Oke, board 1. Kok bisa nol? Belum selesai. Oke. Ini bukan sama dengan ya? Nggak boleh nulis sama dengan gini. Ini kan yang ini kan untuk yang board 2 ya, ini bagian homogen. Sementara yang R minus 4 ini kan bagian non homogen. Saya ngerti maksudnya, tapi dengan kamu menulis R minus 3 sama dengan R minus 4 ini malah jadi salah. Gitu. Ini jangan, nggak boleh. Tapi ini bagian ini benar. Derajatnya adalah 0, betul ya? Derajatnya 0. Sip, ini benar. Derajatnya 0 karena di sini pasti M pangkat 0. M pangkat 0 1. 1 dikali 4 pangkat M. Oke, betul ya. Terus oke, bisa ya, paham ya. Nah, nanti saya punya soal yang bentuknya jadi beda lagi dengan ini. Oke, board 4. Saya difahami ya, gampang ya. Karena ini menjadi ya prinsip penting harus kalian kuasai dulu. Kalau kalian nggak bisa menyusun persamaan karakteristiknya, ya udah nanti ke belakang-belakangnya jadi ya percuma gitu ya, nggak bisa dikerjain. Cip ya, bisa ya? Oke, D-nya adalah 0. Jadi sip. Oke, gitu. Thank you atas partisipasinya. Dengan kalian nulis kan jadi nggak ngantuk. Baik, kita langsung ke contoh soal. Oke. Saya share lagi. Oke. Saya share. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Dari yang kalian kerjakan tadi. Dari contoh soal yang paling gampang dulu. Pertama bangun dulu persamaan. Langsung lompat saya. Diketahui Tn minus 3Tn min 1 sama dengan 4 pangkat N, 2N plus 1. Ini adalah relasi rekurens yang non-homogen. Tahu dari mana non-homogen? Lihat, ruas kanannya bukan 0. Setelah kita pindahkan semua suku yang mengandung Tn ke ruas
kiri, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian nilai basisnya ada 2, Tn0 dan T1. Ingat, semua kerumitan hitung-hitungan yang kalian jalani di sini, tujuan utamanya adalah mencari efisiensi dari algoritma ini. Relasi recurrence itu kan merepresentasikan jumlah basic operation yang ada pada algoritma rekursif kan. Tujuan kalian itu, tujuan akhirnya adalah ini tuh termasuk order of growth-nya atau kelas efisiensinya itu yang linear, kuadrat, atau eksponensial, gitu-gitu ya. Baik, langkah pertama mengerjakannya, bangun dulu persamaan karakteristik. Bagian homogen kalian sudah tahu, R minus 3 sama dengan 0. Bagian non homogennya adalah R-4, kalian sudah 1 ya, D plus 1, 1 plus 1 sama dengan 0. Maka kalian susun saja bagian homogen dan bagian non homogen ini, kalian akan dapat seperti ini, R-3 kali R-4 kuadrat, maka kalian akan dapat 3 akar, yaitu R1 3 dan R2 sama dengan R3 sama dengan 4. Nah, langkah kedua, bangun solusi umum Tn. Seperti biasa, karena kalian punya 3 akar, maka kalian akan punya 3 konstanta. Ini masih sama seperti yang materi pekan lalu, ya. C1 kali R1 pangkat N. Nah, hati-hati di bagian menuliskan C2 dan C3. Karena R2 dan R3 itu sama, yaitu 4, maka lihat, tambahkan komponen N pada R3. Karena R2 dan R3 sama-sama 4. Sehingga Tn akan menjadi C1 kali 3 pangkat N, C2 kali 4 pangkat N, dan C3 N pangkat N. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah seperti ini, dari sini sebenarnya udah ketahuan tuh kira-kira efisiensinya itu sekitar N kali 4 pangkat N. Tapi kan kalian diminta untuk menyelesaikan relasi recurrence ini. Kalau yang ditanya adalah menyelesaikan relasi recurrence, ya selesaikan. Kalau ini kan belum selesai berarti, karena konstantanya belum ketahuan, gitu ya. Baik, saya lanjutin ya, saya udah ngitung. Nah, supaya saya cepat ngitungnya, kalau kalian udah kayak gini, maka kalian harus nyari C1, C2, dan C3 kan. C1, C2, C3, kalian harus punya 3 nilai TN. Sementara di soal itu cuma ada T0 dan T1. Tambahkan lagi 1, cari T2. T2 dari mana mau dapatnya? Dari sini. Ini bisa dikaitkan, ini persamaan Tn minus 3 Tn 1 bisa dipakai untuk mencari T2. T2, N-nya 2 ya. T2 sama dengan 4 pangkat 2, N-nya 2, 2 kali 2 tambah 1, ditambah 3 kali T1. Sama dengan 16 kali 5, 15, dapatlah T2 116. Saya pakai itu untuk mencari nilai C1, C2, dan C3. Saya udah hitung. Kayak gini kan agak gampang ya. Kalian sebenarnya tinggal lakukan, masukkan nilainya, terus lakukan eliminasi. Gunakan T0, T1, dan T2, masukkan ke persamaan Tn, T0, T1, T2, masukin ke sini. Nanti kalian akan dapat seperti ini. Nah, dari sini kalian lakukan eliminasi. Nanti akan dapat itu kok ngitung duluan ya biar cepet, kalau gitu lama nanti. Nah, saya dapat C1 20, C2 minus 20, C3 8. Dari mana tuh Bu? Ini saya kasih nomor ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Saya lakukan eliminasi terhadap persamaan 2 dan persamaan 3, saya dapat kayak gini. Kemudian saya eliminasi ini hasilnya dengan persamaan 1, C1 plus C2. Nggak usah itu bener nggak, ini bener. Ikutin aja, karena fokus kita bukan di sini sebenarnya. Saya pengen ngejelasin satu nanti di belakangnya. Dapat di sini C1, C2, dan C3 ya. Nah, lalu apa saya
kita masukkan nilai C1, C2, dan C3 tersebut. Nah, ini ya, PN-nya adalah ya, C1 adalah 20, ini ya, 20, kalian masukin ke sini C1, C2, dan C3 yang sudah kalian dapatkan ini, 23 pangkat N, C3-nya berapa? 8, N4 pangkat N. Nah, udah ketemu nih solusi dari internetnya hilang. Saya tadi sempat putus ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Masih Iya, Bu. Sampai mana tadi? yang waktu selesaikan TN itu. Yang masukkan CN. Oh, oke, I see. Iya nih. Tumben internetnya. Padahal dari tadi baik-baik saja internet. Oh iya. Ini saya coba cek kabel di atas, Nak. Kesenggol mungkin. Baik, ini ya. Saya udah tulisin di sini, jadi untung saya udah bikin tulisan. Kalian bisa ngikutin sebenarnya. Kalian udah dapat C1, C2, C3, masukkan ke TN tadi ya, solusi umum TN, dapat tuh, dapat kayak gini. Nah, dari sini perhatikan ini minus 20 itu punyanya C2 ya, minus 20, C1-nya 20, kemudian C3-nya adalah 8. Seperti ini. Maka kalian ambil ini antara 3 pangkat N sama 4 pangkat N sama berapa tuh? N kali 4 pangkat N lebih gede mana? Order of growth-nya. Lebih gede ini kan, maka kita ambil yang paling besar biasanya. Maka dia adalah elemen dari big O N 4 pangkat N. Jadi, relasi recurrence ini, solusinya adalah seperti ini, PN yang saya kotakin merah, dan kelas efisiensinya adalah eksponensial dikalikan linear eksponensial. Linear dikalikan eksponensial. Gede banget ini. Algoritma rekursif. Baik. Ada pertanyaan? Enggak ya? Jika tidak, nah kalian coba kerjakan satu soal yang ada di slide saya enggak ya? Saya tulisin aja di kertas ya. Coba kalian sambil motret, sambil mengingat-ingat apa yang tadi saya jelaskan, sambil cara mengingat yang paling baik adalah dengan mencatat. Cuma ini kan semuanya udah ada di slide dan di video saya. Jadi kalian kerjakan soal ini. Yang tadi, 4 pangkat N, P0 adalah 0, P1 adalah 4. Ini untuk N lebih dari 1. Kerjakan ya. Ini supaya kalian bisa dipakai untuk caranya gimana sih Bu? Yang lupa. Ini kertas saya ini. Soalnya yang mana Bu? Ini bawah nih. Kerjakan ya. Cobain dulu di kertas masing-masing. Caranya adalah tahap 1, bangun dulu persamaan karakteristiknya, dapat akar kan. Kemudian langkah kedua, bikin solusi umumnya, TN, C1 kali R pangkat N, C2 kali R pangkat N, sebenarnya kayak gitu kan. Hati-hati kalau ada R yang sama, kalau R yang sama, ini kayak gini nih, N, ada N-nya. Kalau N-nya, kalau R-nya 3 sama, ya N kuadrat gitu ya. Gitu, terus
cari nilai C1, C2, C3, dan konstanta yang mungkin ada, pakai eliminasi. Nah, dapat, terus masukin lagi, balikin lagi ke sini, dapat deh. Udah selesai. Terus inilah kelas efisiensi. Sekarang soalnya agak beda, kayak gini. Yuk, kerjakan ya. 10 menit lah. Habis ini saya punya satu contoh soal lagi yang menarik banget. Kerjakan di kertas aja dulu. Kalau langsung di Jamboard kalian susah, kerjakan boleh di kertas dulu supaya ngitung-ngitungnya enak. Nanti post image di Jamboardnya langsung gitu. Tn minus Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat N untuk N lebih dari 1. Ini ya. Kerjakan dulu ya, nanti kita bahas. Geser dulu dikit. Oh, gini. Bisa ada tadi yang ketinggalan. Nah, saya kasih contohnya yang tadi cara mengerjakannya ya. Nah, coba kerjain ya. Sekarang jam nggak usah takut salah ya, nggak apa-apa salah. Justru yang salah terus nanti dibenerin gitu kan, saya koreksi, ya itu bisa jadi inget itu dan nggak akan salah lagi. Nah, gitu. Yang belum paham, coba lihat lagi catatan yang saya buat di layar, pelan-pelan, gitu ya. Di LMS ada nggak Bu ini? Nggak, saya nggak bikin di LMS. Di slide soalnya aja, tapi solusinya nggak saya tulisin di slide. Panjang ya. Nggak sempat nulis, tapi saya sempat bikin videonya ya.
Kayaknya nggak enak ya. Kayaknya nggak enak tuh. Sementara kok kayaknya, iya angkanya enak, tapi kalian sudah selesai. C1 adalah, oke, gampang ya, gampang ya. Ini ada board 2, oke, C solusi umumnya adalah ini, oke, tidak pakai C2, oke, sip. Selanjutnya kalian tinggal selesaikan ya, eliminasi aja bisa didapat. Hmm. Selesai. Oke, C1, TM, selesaikan TM. Ini, oke, oke, saya ngerti maksudnya. Oke. Bisa ya, ini gampang nih. Yang ini gampang, oke. Ini kok jadi 4/3 gimana nih? C1 tambah C2, board 5, sebentar saya share ya. Oh, saya belum share. Harusnya saya share supaya kalian punya kenang-kenangan. Ya, saya share apa sih barusan? Oh, oke. Hah? Saya kok ya? Oh, ini. Kita bahas yang di Jamboard sebentar ya. Board 1, aduh, nggak pusing tuh nulisnya. Tapi yang di bagian persamaan karakteristiknya udah benar. R-nya 1 dan 4. Kemudian, ini kenapa jadi 3? Board 2, kenapa jadi 3? Salah. 1 ya, board 2 ya. Board 2 siapa nih? Ini. Bagian homogennya adalah R-1 nih. Di sini kan 1 nih. Board 2. Halo, yang bikin board 2? Iya, Bu. Salah 1 lihat. ya. Iya, Bu. Oke. Yang saya bilang tadi, makanya hati-hati pada saat membangun persamaan karakteristik, karena kalau salah di situ, ke bawahnya jadi salah semua. Gitu ya. Ini harusnya R-1. Terus, kenapa jadi? Soalnya yang mana sih? Ini 3, 1. 1 kan ya? Board 3. Kenapa soalnya jadi diubah? Ini, Bu, dikirain nyambung sama yang sebelumnya, Bu. Oh, enggak. TN-3. Satu ya, tapi ngerti salahnya di mana ya? Oke ya. Ini udah paham lah. Capek-capek nulis. Nggak ada yang ini lah. Apa? Nggak apa. Ini R-nya oke. Kenapa dihapus? Nggak apa-apa. Jangan-jangan yang benar. Saya belum sempat lihat tuh dihapus. Ini R-nya benar. 4/3 benar ya? Oke. Di sini R-nya benar. Terus kalian eliminasi di sini. Wait. Aduh, masih loading. Oke, di sini benar. Itu ya. Terus TN-nya adalah minus 4/3, 1 pangkat N. 4/3, 4 pangkat N. Ini ya. Tik O 4 pangkat N. Ada yang tadi, board 7, board 8, persamaan karakteristiknya benar gitu ya.
Sip, kalian sudah paham, saya anggap. Oke, ini benar. Ini benar persamaan karakteristik. Ya. Nah, kita lanjut ke soal yang agak lebih menantang ya. Ini yang board 12. Oke, persamaan karakteristiknya benar. C1 pangkat N, C2 pangkat N. Oke, dapat di sini ya. Oke, sip. Karakteristiknya ini R-nya betul. Jangan 4/3 minus 4/3. Oke, sip. Tutup ya. Ini kenapa jadi 3? 14. Yang ini ya, sorry. Ini benar ya. Sampai di sini. Tinggal lanjutin nih. Yang port 14 tinggal lanjutin. Tinggal lanjutin pakai eliminasi. Yang ini persamaan karakteristik dapat, solusi umumnya dapat. Oke, sip. Bisa ya? Oke. Yang masih belum paham, coba cek jawaban teman kalian yang ada di board ini untuk bahan belajar ya. Sini dapat, oke, itu benar ya, board 16 benar. Nggak apa-apa, karena ada yang bisa memahami dengan cepat, ada yang butuh diendapkan dulu, ya nggak apa-apa. Gitu. Ini bukan 3 nih, karena di sini 1, di sini ya. Ini kenapa jadi 3? Board 22, perhatikan bukan R-3. Baik, thank you atas partisipasinya. Saya anggap bisa ya secara umum. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini saya akan bahas dengan cepat. Nah ini, contoh berikutnya ini agak berbeda dengan sebelumnya. Sengaja saya pakai angka-angka yang sederhana ya, supaya kalian nggak usah ribet ngitung. Karena ini bukan kuliah kalkulus. Diketahui relasi recurrence adalah TN. Sebentar. Saya kasih kesempatan yang mau nanya dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada ya? Saya percayalah kalian bisa. Baik, perhatikan contoh berikutnya. Contoh ke berapa nih? 3 ya. Kok contoh dulu. Apa? Tn minus Tn min 1 sama dengan N minus 1. Untuk N lebih dari 0. Untuk soal seperti ini, kalian bangun dulu persamaan karakteristiknya. Bagian homogennya adalah R minus 1. Ini kalian sudah tahu. Kemudian bagian homogennya, yang non homogen ya, itu adalah N-1, ini adalah polinomial ya, fungsi polinomial karena ada M di sini, ya, N-1. Nah, karena kalian harus membangun bentuk P pangkat N kali PE, maka ini saya tambahkan 1 pangkat N sebelum N-1. Jadi 1 pangkat N menjadi P pangkat N, dan N-1-nya adalah PN-nya, masih PN gitu ya. Nah, dari sini kalian tahu bahwa B-nya adalah 1. Ini kan bentuknya B pangkat N. Jadi ini selalu diingat-ingat ya. Harus ubah bentuknya ke dalam seperti ini. Untuk yang non homogen tapi ya. Kalau yang homogen kan 0, nggak usah kayak gini. R-1, ini B-nya 1, kemudian D-nya, nilai derajat dari polinomial ini adalah 1. N pangkat 1. 1 plus 1, maka R-1 kuadrat. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah
Gabungkan bagian homogen ini dengan yang non homogen dengan satu kuadrat, sehingga kalian akan punya 3 akar yang sama. Nah, terus kita bangun solusi umumnya kayak gini. Kalian punya 3 akar, maka kalian akan punya 3 konstanta. Ya, satu pangkat N, satu pangkat N, satu pangkat N, tapi membedakan adalah ini. Akar yang pertama apa adanya, satu pangkat N, tapi akar kedua dikalikan dengan N, akar yang ketiga dikalikan dengan N kuadrat. Ini bedanya. Gitu ya. Karena ketiga akar ini nilainya sama. Nah, setelah itu lanjut. Kalian cari C1, C2, dan C3 kan? Caranya gimana, Bu? Pakai nilai ini. Sebentar ya. Halo. Ya, ada yang ngirim paket, nggak tahu siapa. Kalian banyak yang ngirim solusi remedial. Lanjut ya. Baik, kita cari nilai C1, C2, C3. Karena kalian punya 3 konstanta di sini, maka kalian harus punya 3 nilai fungsi. Nah, di sini baru satu ya, T0 ya. Maka kalian cari T1 dan T2. Nah, saya tulis di sini. Saya cari T1 dan saya cari T2. T1 pakai dari mana, Bu? Nyarinya dari sini nih, dari persamaan yang ini, persamaan recurrence yang awal. Tn minus Tn min 1. Kalau N-nya adalah 1, T1 ini ya. Saya pindahin ke ruas kanan ya, Tn min 1 ya, T0 tambah N min 1. Nah, jadi dan seterusnya saya dapat T1 0. Begitupun T2, lakukan yang sama, saya dapat T1 dan T2. Nah, biasanya di sini yang kurang hati-hati. Nah, harus hati-hati ya. Kalau kalian salah di sini, ya udah C1 konstantanya jadi salah semua. Udah dapet, terus seperti biasa masukkan nilainya ke sini. C1 1 pangkat 0 ya, T0 ke 1 T2 ya. Dapat tuh kayak gini. C1 dapat sama dengan 0, kemudian saya punya persamaan 2 dan persamaan 3 seperti ini. Nah, terus kalian lakukan eliminasi, C1-nya dimasukin. Dapatnya kayak ini. C1 udah dapat 0 nih. Saya kasih kotaknya supaya kalian. C1 sama dengan 0. C1 0, saya punya C2, punya persamaan 2 dan persamaan 3, saya masukkan aja C2 tambah C3 0 kan, C1-nya kan 0 tadi ya, saya masuk aja ke sini. Terus yang atas kalikan dengan 2 supaya bisa dieliminasi, dapat ini dia, C3 setengah dan C2 minus setengah. Dapat deh C1 0, C2 minus setengah, C3 setengah, lanjut, selesaikan TN-nya, bisa diikutin ya, ini kan gampang. Saya agak ke atasin dikit, sebentar, offset. Nah ini dia. Saya masukkan C1, C2, C3. Ini C1, ini C2 minus setengah, dan ini C3 setengah. Sama ya dengan ini, sama dengan yang hijau. Saya cuma gantikan C1, C2, dan C3, yang lainnya tetap. Maka saya dapat setengah N plus setengah N kuadrat sama dengan setengah N kali N1, yang merupakan elemen dari big O N kuadrat. Oke, kalian bisa renungkan dulu. Ada pertanyaan? Biasanya pada banyak salah di mana, Bu? Di sini. Banyak salah di sini. Ketika membangun solusi umum untuk PN.
Ketika akarnya sama, ada tuh banyak yang salah tuh karena lupa yang ini. Lupa. Gitu. Hati-hati ya di sini. Terus banyak juga salah di sini pada saat nyari nilai konstanta. Karena ini kan ngitungnya mesti teliti nih. Nggak susah sebenarnya, nggak ada integral, nggak ada turunan gitu ya. Cuma ya harus teliti aja. Angkanya kan kecil-kecil sebenarnya. Tuh. Ya nggak susah. Gitu. Udah ya. Habis itu udah dapat C1, C2, C3, udah dapat semua konstanta, gampang, tinggal masukin lagi. Udah kita lihat. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya ya. Siap-siap ditanya. Siap-siap ditanya. Saya tanya. Biasanya mahasiswa rajin screenshot ya. Semoga tadi udah disempat di screenshot sama kalian. Saya tanya ya. Kenapa saya memisalkan pertanyaannya. Kenapa saya mendapatkan nilai B-nya adalah 1? Dari bagian non-homogene N-1 ini, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa nilai B-nya adalah 1? Siapa mau ditanya? Dari atas. Adi, Rahmatullah. Kenapa B-nya 1? Karena dari awalnya N-1, jadi N-1 sama dengan 1 kali N-1 itu. 1 kali N-1 gitu ya, ini ya? Iya. 1 dipangkatkan berapapun, pasti akan jadi 1 kan? Maka B-nya adalah 1. Gitu ya? Jadi, kalian sampai dengan detik ini sudah dapat beberapa contoh. Tadi sudah banyak contoh ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ini kan gampang tuh, B pangkat N sama PN-nya gampang diidentifikasi ya. Terus kalian juga udah dapat contoh mana tadi? Seperti ini kan PN, B pangkat N-nya ya, tinggal dimisalkan 1 pangkat N. Terus kalian juga udah dapat contoh yang kayak gini. 4 pangkat N. Ini adalah bentuk dari B pangkat N. Kalian tinggal nyari PN-nya. Kalau kayak gini kan berarti PN-nya 1. Kalau PN sama dengan 1, maka derajatnya adalah 0. Nah, saya kasih satu contoh lagi yang beda lagi dengan sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dengan yang sebelum-sebelum. TN, kertas saya berserakan. TN minus 2 TN minus 1 sama dengan N plus 2N. Perhatikan, di situ ada polinomial, ada eksponensial. Ya kan? Di sini ada eksponensial. Ini kan sebenarnya mirip bentuknya sama B pangkat N dengan P kali N tuh. Yang membedakan apa? Ini tanda plus. Bukan tanda kali. Sedangkan yang kita butuhkan adalah B pangkat N kali PN. Ini harus hati-hati. Nah, kalau kayak gini, maka nggak bisa langsung kita bilang B-nya adalah 2 dan D-nya adalah 1. Misalnya kalian bilang, oh kalau kayak gini berarti B-nya adalah 2, D-nya adalah 1. Ini salah ya? Salah. Nggak boleh kayak gini. Salah. Yang benar adalah ketika kalian nanti menemukan seperti ini,
ini polinomial, ini eksponensial, sama ya dengan ini eksponensial, ada komponen eksponensialnya, ada komponen fungsi polinomialnya. Tapi kalau di sini tandanya plus atau minus misalnya, kalian harus memperlakukan mereka sebagai dua fungsi yang terpisah. Nah, kalau dia dianggap sebagai dua fungsi terpisah, maka akarnya juga masing-masing berbeda. Gimana Bu contoh? Satu-satu sebentar ya. Kita bangun persamaan karakteristiknya dulu. Untuk bagian homogen, kalian sudah tahu itu R-2 sama dengan 0. Dari sini gampang. Untuk bagian non-homogen ya, lihat tadi saya bilang. Kita punya N plus 2 pangkat N. Nah, untuk kalau kayak gini, ini kan polinomial. Saya ulang lagi ya, ini polinomial. Polinomial. Nomial. Ini adalah eksponensial. Sekilas mirip dengan bentuk ini. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah tanda kali, bukan tanda tambah. Maka kalian harus anggap dia sebagai dua Fn yang berbeda. Maka ini F1 N dan di sini F2. F1-nya adalah N. Nah, F2-nya adalah 2 pangkat N. Untuk jadi kita proses terpisah. Jika N, satu-satu ya, N ini adalah fungsi polinomial, maka seperti biasa kalian butuh komponen B pangkat N. Ini kan Pn. Ini Pn, kemudian ini adalah B pangkat N. Maka dari sini kalian akan dapat B1 dan D1. Dari sini kalian bisa dapat persamaan karakteristik R-1 pangkat 1 plus 1. Nah, ini dari yang komponen N. Lanjut ya. Komponen yang 2 pangkat N gimana Bu? Ini dia. 2 pangkat N, sesuaikan lagi dengan bentuk ini. Dia sudah sesuai dengan B pangkat N. Berarti Pn-nya adalah 1. Ini adalah Pn. Ini adalah B pangkat N. Nah, B-nya adalah 2, D-nya adalah 0. Dari komponen fungsi yang 2 pangkat N ini, kalian dapat persamaan karakteristik R-2 sama dengan 0. Jadi kalian punya berapa akar? Dari sini 2, dari sini 1, dari sini 1. Saya rangkum ya, sehingga persamaan karakteristik kalian adalah R-2 dari bagiannya homogen. R-2 dari sini. Gitu ya. Dan R-1 kuadrat dari yang di sini. Hati-hati ya. Nah, udah kayak gini mah gampang lah. Oh, jadi ada 2 akar yang sama. R1 sama dengan R2 adalah 2, R3 sama dengan R4 adalah 1. Udah, kita bangun solusi konten seperti biasa. Seperti ini. Nah. Gitu. Boleh nggak Bu, yang ini tuh langsung saya hilangin. Kita 1 pangkat berapapun itu kan hasilnya adalah 1. Ya, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya, ini kan 1. Kalian hilangkan juga boleh. Ini saya tunjukkan sengaja supaya untuk menunjukkan ini. Ini adalah R3, ini adalah R4. Perhatikan ya, kalian punya 2, R1 dan R2 itu kan sama. Lihat, sini saya tambahkan N. Sama juga R3 dan R4 sama-sama dengan 1, saya tambahkan N juga di sini. Tapi yang bagian C3-nya nggak saya kalikan dengan N. Hati-hati ya. Nah, sampai di sini, nah, coba cari nilai C1. Nah, berapa C2, berapa C3, berapa C4. Yuk, cari dulu. 10 menit. Kita cari-cari gitu. Terakhir, habis ini kita selesai. Terus saya langsung kasih jawabannya aja ya. Ya, biar cepet ya. Karena hasil hitungan saya adalah seperti ini. Ribet kan? Nah ya, biar cepet aja ya. Nanti kalian belajar sendiri bisa. Gimana Bu bisa dapat kayak gitu? Oke, supaya cepet.
Bentar, saya geser dulu. Langkah ketiga, cari C1, C2, C3, C4. Nah, masalahnya adalah kalian tuh cuma punya T1 di sini. Kalau kalian butuh mencari 4 konstanta, berarti butuh 4 nilai T ya. Maka saya harus nyari dulu tuh. T2, T3, dan T4. Saya cari dulu pakai rumus TN-nya, dapat kayak gini. T2, T3, T4. T2, 6, T3 adalah 23, T4 adalah 66. Udah dapat itu, terus kita substitusikan nilai T2, T3, T4 ke solusi umum TN, ya. T1, C1, dan seterusnya, dapat kayak gini nih, saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Kan? T1, T2, T3, T4. Aduh Bu, ribet Bu. Angkanya mah sebenarnya, ngitungnya mah gampang ya. Terus, ini eliminasi, cuma 4 variabel nih, 4 variabel. Nah, kalian udah tahu lah caranya. Ini pakai yang saya lakukan, saya eliminasi 1 dan 2, saya dapat kayak gini. Dari 3 dan 4, saya dapat kayak gini. Terus saya dapat persamaan baru seperti ini ya. Terus saya eliminasi lagi 1, 2. Tapi yang saya hilangkan adalah elemen 4. C4, sorry. C4 saya hilangin. Sini. Kalau yang di sini kan saya hilangin C3. C3 saya hilangin, nah, dapat C1 dan C2. Sama di sini, di komponen, di bagian yang ini yang saya tunjuk ini, saya hilangkan komponen C berapa ya? Kali 2, kali C1 saya hilang, enggak deh, saya lupa. C4 ya, C4 saya hilangin. C4 saya hilangin, terus saya dapat minus. Gitulah. Itu sendiri itu saya lupa. Gitu ya ini ya. Dari 1, 2 saya dapat kayak gini, dari 3 dan 4 saya dapat seperti ini. Nah, tujuannya apa sih? Saya dapat dari 6 dan 7 ini saya dapat rumusan C3. Oh, C3-nya adalah begini kan, dari ini saya dapat C3 minus 6 tambah 4 C2. Terus saya substitusiin yang ini ke 7. Ini. Maka saya dapat 16 C1 tambah 92 C2. Nah, tujuannya apa sih Bu? Nah ini nih, supaya saya bisa melakukan eliminasi terhadap C1 dan C2. Ini ya, saya kasih tanda bintang. Saya pengen lakukan eliminasi ini. Nah, gimana itu Bu? Di sini. Ini ya, saya eliminasi 61 ini sama ini. Saya kalikan 8 dan saya kalikan 3 dapat gini terus sehingga saya dapat C2 sama dengan 1 dan C1 adalah setengah. Kenapa dihitung duluan Bu? Karena di kelas 1 lagi pas ngitung kayak gini kehabisan waktu. Ya udah saya hitungin duluan. Terus C3 dapat ya. C3 saya substitusikan ke persamaan 6. Lihat. Tadi kan minus 4 C2 tambah C3 sama dengan minus 6. C2-nya tadi 1, langsung dapat C3 kan? Dapat C3, terus somehow kalian bisa dapat C4, gitu lah ya. Terus TN-nya adalah, udah dapat. TN-nya adalah, kalian masukkan saja nilainya. Udah dapat C1 setengah, C2 1 ya, nggak saya tulisin 1. Ke C3 adalah minus 2, ini minus 2. C4 adalah 1, nah, ini 1 juga dapat. 1 pangkat N sengaja saya hilangin, ini 1 pangkat N kan tadi 1 ya, minus 2. Maka big O-nya kita adalah yang ini, ambil yang paling besar, N kali 2 pangkat N. Selesai. Panjang ya? Baik, ada pertanyaan? Enggak kayaknya, gampang. Yang paling yang rumit ngitung ininya. Harus khusyuk, harus tenang, harus nggak boleh buru-buru. Gitu ya.
Nah, kalau kayak gitu berarti kalian sudah bisa mengerjakan PR di LMS. Saya coba cek. Kemudian untuk 310. Saya cek LMS dulu sebentar. Ini pekan ke-12 ya. Jadi link untuk PR-nya ada di pekan ke-12. Bagi yang belum mengerjakan masih ada waktu. Seharusnya nggak butuh waktu lama. PR ke-7. Deadline-nya hari Senin. 14 Desember. Nanti saya mundurin deh. Kalian udah bisa mengerjakan. Oke. Sip, berarti semua sudah bisa, semua nomor sudah bisa kalian kerjakan. Butuh waktu tambahan nggak? Ini deadline-nya saya set 14 Desember nih PR-nya. Sekarang tanggal enggak lah ya, nggak butuh waktu tambahan kan? Butuh waktu tambahan nggak? Sepertinya butuh, Bu. Ini kan saya set 14. Oke lah, saya set sampai 16 ya. Di hari Rabu. Pekan depan adalah pertemuan terakhir sebelum libur. Nah, justru di pekan depan kita akan banyak latihan soal karena materi untuk pekan depan itu cuma dikit. Nggak sebanyak yang banyak tuh yang hari ini, yang banyak ngitung-ngitung tuh hari ini. Pekan depan nggak banyak ngitung, gitu ya. Jadi santai menurut saya. Ada pertanyaan? Materi saya udah habis. Karena udah banyak latihan soal, udah banyak contoh. Nggak usah khawatir kalau Bu tadi saya ada yang miss di bagian itu, ya wajar ya. Kalian bisa ulang lagi belajar. Kalau rekaman ini terlalu panjang, habisin kuota, saya udah siapin yang video, yang pendek-pendek, yang singkat, nggak banyak ngejelasin kayak yang di kuliah ini ya, ada di YouTube. Belum saya bikinin linknya dari LMS, kalian cari sendiri di link di channel YouTube saya di situ. Belum sempat saya bikinin linknya. Baik, nggak ada pertanyaan ya? Materi saya udah habis, thank you atas perhatiannya, atas partisipasinya. Sorry, tadi ada kendala di mikrofon saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kalau ada yang seperti biasa, kalau nggak ngerti, boleh nanya-nanya di forum. Gitu. Semoga saya buka-buka. Sip, gitu ya. Baik. Ini adalah PR ke-7 itu PR terakhir sebenarnya. Tapi saya pengen ngasih ke kalian itu studi kasus. Jadi kalau kalian perhatikan yang kalian pelajari hari ini itu kan langsung bentuk kayak gini ya. Relasi rekurensnya. Terus selesaikan relasi rekurens, terus kalian dapat TN, kalian dapat kompleksitas waktu. Yang lebih menarik itu ketika kalian diberikan contoh algoritmanya, algoritma rekursif misalnya, terus kalian bangun relasi rekurensnya, terus kalian selesaikan. Itu supaya kalian kebayang relasi rekurens seperti ini itu algoritmanya kayak apa. Gitu ya, nanti saya coba saya coba bikinin PR untungnya kayak gitu untuk latihan. Baik, itu saja dari saya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya, dan selamat kerjakan PR-nya. Jangan dijadikan itu sebagai latihan. Oke, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.